Halo semuanya, selamat datang di audiobook Bahasa Indonesia bersama saya, AP Digital. Di video ini, saya akan membacakan ringkasan dari sebuah buku berjudul Dark Psychology karya Richard Camp. Untuk mendapatkan pengalaman membaca yang lebih baik, saya sarankan kamu untuk membeli buku ini secara langsung. Buku ini bisa kamu dapatkan di toko buku fisik atau digital, atau kamu bisa membelinya melalui link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi video ini. Dark Psychology karya Rich Camp. Bagian satu manusia memang tak lepas dari sifat buruk. Namun, ada beberapa sifat buruk yang harus diwaspadai. Di dunia ideal, penghuninya hidup rukun dan makmur, saling menjaga, dan tak pernah berpikir untuk memanfaatkan orang lain demi kepentingannya sendiri. Tapi sayangnya, kehidupan nyata tak seindah itu. Banyak orang yang tak selalu sama seperti apa yang mereka tampilkan. Beberapa orang bahkan dengan sengaja menjadikan orang lain sebagai mangsa untuk mewujudkan keinginannya. Perilaku tersebut berkaitan dengan sifat pembohong, tukang manipulasi, bahkan psikopat. Alangkah baiknya kalau kita tahu ciri-ciri sifat tersebut. Coba deh, kamu pernah nggak punya firasat dan pikiran buruk sama orang yang hubungannya sudah deket banget sama kamu? Lalu, bagaimana kamu menghadapi orang-orang semacam itu? Di buku Dark Psychology yang terbit tahun 2019 ini, Richard Camp membahas sisi buruk manusia tentang predator. Misalnya, predator adalah jenis manusia yang tak mengenal empati ataupun memikirkan keadaan orang lain. Penulis juga merangkum pengetahuannya tentang Dark Triad, atau 3 sifat buruk manusia, dan bagaimana cara kita menghadapi orang-orang dengan sifat buruk tersebut. Dengan mendengarkan audiobook ini, kamu bisa tahu tentang perilaku orang-orang manipulatif, penjabaran tentang Dark Triad, bagaimana orang bisa melakukan pencucian otak, perbedaan orang psikopat dan sosiopat. Kamu juga akan belajar bagaimana melindungi dirimu sendiri dari manipulasi dan tipu muslihat orang yang berniat jahat, sekaligus belajar beberapa trik membujuk yang oke banget buat diterapkan. Bagian 2, mengenal rangkaian kepribadian gelap, bernama Dark Triad. Dark Triad adalah rangkaian 3 sifat kepribadian yang sangat buruk, yakni narsisme, machiavellianisme, dan psikopati. Apa perbedaannya? Narsisme adalah kekaguman pada diri sendiri secara berlebihan dan obsesif. Orang yang narsistik merasa lebih unggul daripada yang lain dan seringkali merasa berhak mendapat segalanya. Mereka ingin menjadi pusat perhatian dan suka mengendalikan keputusan atau situasi. Mereka selalu menginginkan kesempurnaan, baik untuk diri sendiri maupun pasangan mereka. Mereka percaya kalau mereka punya hak atas kehidupan pribadimu, jadi mereka tak mengenal konsep batasan privasi dan tak mau menghormatimu. Mereka mengendalikan orang lain dengan tipu muslihat dan menyembunyikan niat utama mereka dengan berpura-pura peduli. Machiavellianisme, Mach. Orang yang menganut Machiavellianisme akan menghalalkan segala cara untuk menang. Mereka tak punya emosi dan lebih mementingkan kekuasaan, uang, dan kompetisi dibandingkan komunitas, keluarga, dan kasih sayang. Orang-orang ini benci banget sama peraturan dan sangat bisa sukses dalam bisnis yang berkaitan. Mereka membohongi klien demi keuntungan, sangat oportunis, susah didekati secara emosional, dan cenderung sangat aktif dalam hal seksual, terutama dengan orang yang tak begitu mereka kenal. Mereka ingin ditakuti dan dihormati, bukan dicintai. Psikopati. Psikopat pada dasarnya tak memiliki kepekaan terhadap orang lain. Para psikopat adalah orang yang berani, tak punya rasa takut, impulsif, dan kejam. Mereka cenderung suka mengambil risiko dan tak begitu punya tujuan jangka panjang. Mereka hidup dengan masa sekarang dan seringkali takut akan komitmen. The Dark Triad Test dilakukan untuk mengukur nilai ketiga perilaku ini pada diri seseorang. Tes semacam ini biasanya digunakan dalam bidang hukum dan peraturan perusahaan. Isinya meliputi berbagai pertanyaan tentang perspektif orang tersebut terhadap kehidupan, kematian, dan interaksi sosial. Namun, hasil tesnya juga tak bisa dipastikan karena orang-orang ini cenderung berbohong agar membuat diri mereka lebih baik daripada aslinya. Tokoh terkenal yang memiliki kepribadian Dark Triad, misalnya Alexander Agung, yang merasa dirinya adalah putra dewa Zeus dan memerintahkan para tentara untuk berperang hanya demi kemenangannya sendiri. Contoh lainnya adalah Adolf Hitler.
Dia percaya kalau rasnya adalah manusia yang lebih unggul dan tak punya empati untuk orang-orang yang dia bunuh. Bagian 3, pencucian otak sebagai teknik manipulasi manusia. Pencucian otak adalah salah satu alat pengaruh sosial terbesar. Teknik ini sering banget dipakai oleh tokoh-tokoh politik dan agama yang berusaha menarik orang-orang yang naif dan mudah diatur. Tujuan pencucian otak adalah melepaskan identitas korban sehingga mereka mudah dihasut. Pencucian otak dilakukan dalam 3 tahap utama. Predator pencuci otak memulai aksinya dengan membuat para korban ragu akan identitas mereka sendiri. Biasanya, mereka melakukannya dengan membuat korban merasa bersalah, berpikir bahwa mereka tak cukup baik. Lalu, korban akan mengkhianati diri sendiri, dan puncaknya, mereka kehilangan kesetiaan pada orang yang dicintainya, dan merasa sebagai orang jahat. Pada tahap pencucian otak, korban akan merasa butuh untuk membebaskan diri. Saat inilah predator masuk dengan menawarkan kebaikan dan bantuan, sehingga korban ingin membalas budi sebagai upaya penebusan. Korban akan diperkenalkan dengan keyakinan alternatif. Akibatnya keyakinan mereka yang sebelumnya akan hilang dan tergantikan. Pada tahap akhir, korban akan melakukan apapun untuk menyenangkan si mesin pencuci otak. Mereka senang dengan identitas baru mereka dan tidak merindukan identitas lamanya. Bahkan, seringkali mereka benar-benar sudah terputus dengan kehidupan lama mereka, sehingga sulit meyakinkan mereka sebagai korban pencucian otak. Yang membuat orang rentan dicuci otak adalah lemahnya keyakinan mereka akan identitas. Selain itu, ketiadaan pendukung dalam hidup juga bisa menjadi faktor. Love bombing misalnya, secara otomatis membuat korban menempel dengan orang yang pertama kali menunjukkan ketertarikan kepadanya. Jadi, gimana dong supaya kita tidak kena tipu otak? Kamu harus tahu segala kerentananmu. Jangan percaya dengan produk atau tokoh yang terlalu digembar-gemborkan. Waspada juga dengan pikiran kelompok dan tekanan dari teman sebaya. Tak usah takut kalau kamu tidak setuju dengan orang lain, dan jangan takut juga untuk menyuarakan pendapatmu. Bagian 4. Hipnosis sebagai trik pengendalian pikiran seseorang. Hipnosis adalah bentuk manipulasi yang mengarahkan pikiran seseorang. Dalam hipnosis, pikiran kritis seseorang dirusak. Itulah kenapa orang yang dalam pengaruh hipnosis bisa menjawab pertanyaan dengan lebih gampang. Sebenarnya, kejadian semacam ini lumayan sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, saat kamu lagi asik baca buku sampai-sampai kamu tidak menyadari waktu atau lingkungan sekitarmu. Hipnosis pada diri sendiri biasa terjadi pada anak-anak, seniman, dan atlet, karena mereka cenderung melepaskan diri dari pikiran sadar dan berfokus pada tugas di depan mata. Kalau kamu mau mencoba menghipnotis orang tanpa ketahuan, kamu harus menjalin hubungan yang erat dulu dengan mereka. Kalau sudah, coba buang pola yang sudah familiar dari kehidupan mereka. Misalnya, tiba-tiba kamu tidak lagi mengucapkan selamat tinggal pada pasanganmu sebelum berangkat kerja. Hal seperti itu akan membuat mereka terkejut, lalu kamu akan memiliki celah untuk bertanya hal apapun pada mereka. Kamu juga bisa menggunakan Zeigarnik Effect, yaitu ketika orang lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah tuntas. Misalnya, saat kamu sedang menceritakan kisah seru ke seseorang, tapi di tengah-tengah cerita kamu berhenti sebentar dan menanyakan sesuatu tentang mereka. Mereka akan terfokus untuk mengetahui kelanjutan ceritanya dan tidak begitu memperhatikan apa yang kamu tanyakan. Mengatakan hal-hal ambigu kepada seseorang juga akan membuat mereka bertanya-tanya apa sebenarnya yang kamu maksud. Salah satunya saat memberi perintah. Contohnya, kamu bisa dengan mudah meminta tolong menggunakan kalimat negatif. Daripada mengatakan, tolong bantuin gua beresin barang dong. Kamu bisa lebih meyakinkan dengan mengatakan, lu nggak usah bantuin gua bawa barang. Hipnosis selalu baik. Agar kamu terhindar dari hipnosis, kamu harus belajar hidup dengan prinsip. Apa yang akan kamu terima dan apa yang tidak. Jangan dengan mudah mengatakan iya. Biasakan juga untuk menerka apakah seseorang yang minta bantuanmu punya niat mencurigakan atau tidak. Bagian 5. Menguasai teknik persuasi. Kalau istilah persuasi sudah tidak asing lagi di telinga kita. Persuasi atau membujuk adalah teknik meyakinkan seseorang untuk melakukan atau memikirkan sesuatu. Persuasi akan menjadi alat membujuk yang kuat kalau dikuasai. Prinsip dari persuasi adalah timbal balik. Berbeda dari muslihat yang hanya menguntungkan salah satu pihak,
Cara kerjanya adalah sesederhana memperlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Dengan begitu, kamu berpeluang untuk membujuk seseorang. Salah satu kunci untuk memulai persuasi adalah menjadi ramah dan murah hati. Pastikan juga kamu konsisten. Kalau kamu bisa meyakinkan seseorang untuk melakukan hal kecil, kemungkinan kamu akan bisa meyakinkan mereka melakukan hal yang lebih besar. Kalau kamu sudah punya orang yang dekat denganmu, itu bisa menjadi nilai tambah karena kamu akan lebih mudah menarik lebih banyak orang. Sama halnya seperti ketika kamu melihat produk yang punya banyak review positif. Dengan membaca ulasan-ulasan itu, kamu akan termotivasi untuk membeli produk itu juga. Walau mungkin sebenarnya kamu tidak berencana untuk beli. Untuk bisa membujuk orang dengan mudah, kamu harus percaya diri. Pastikan permintaanmu fleksibel dan tidak terlalu kentara. Ketahui waktu yang tepat untuk mendekati seseorang. Lebih sering mendengarkan daripada berbicara. Belajar kapan harus berbohong dan kapan harus menyembunyikan informasi. Bagian 6. Lindungi diri dari manipulasi dan jangan berusaha mengubah orang-orang narsistik. Tahu tidak? Kalau kamu pintar, kamu cenderung lebih mudah dimanipulasi. Kedengarannya seperti tidak masuk akal ya? Jadi gini, pikiran orang-orang pintar dipenuhi dengan logika, sementara logika itu sendiri sangat mudah dimanipulasi. Sebaliknya, orang yang bodoh biasanya punya pikiran yang lebih batu. Mau kamu jelasin dengan segudang fakta saintifik pun, mereka mungkin tidak akan percaya. Menjadi terlalu percaya, mengharapkan yang terbaik dari orang lain, dan terus mencari validasi eksternal membuatmu lebih rentan untuk dimanfaatkan oleh orang jahat. Selain itu, tidak semua orang akan menyukai kamu. Jadi, kelilingi dirimu dengan teman atau keluarga yang kamu percayai, karena kalau kamu sendirian, kamu lebih mudah dimasuki tukang manipulasi. Tukang manipulasi seringnya menjadikan orang sendirian sebagai sasaran mereka, karena mereka jauh lebih mudah membohongi satu orang daripada membohongi banyak orang. Satu hal lagi yang tidak kalah penting, kamu tidak bisa mengubah orang yang psikopat atau narsistik menjadi orang yang lebih baik. Karakteristik gelap sangat melekat dengan jiwa mereka, dan pada hakikatnya mustahil untuk mengubah mereka. Ketika bertemu dengan orang berciri-ciri psikopat atau narsistik, percayai firasatmu karena biasanya itu benar. Jangan terbuai oleh skema mereka, walau terkadang memang menggiurkan. Bagian 7. Psikopat dan sosiopat adalah dua tipe berbeda. Beberapa orang berpikir kalau psikopat dan sosiopat itu sama. Namun, sebenarnya sosiopati adalah kelainan yang tidak begitu parah jika dibandingkan dengan psikopati. Sosiopat punya nurani yang lemah dan seringkali impulsif. Psikopat sama sekali tidak punya nurani dan suka memperhitungkan segala sesuatu. Psikopat umumnya adalah bawaan lahir, sementara kepribadian sosiopat terbentuk karena keadaan lingkungan. Pemikiran bahwa hanya cowok yang bisa jadi psikopat adalah salah kaprah. Psikopat perempuan juga ada. Dalam aksinya, psikopat perempuan cenderung menggunakan rayuan seksual daripada kekerasan. Psikopat adalah sensation seeker, dan psikopati adalah kelainan kepribadian yang tidak bisa disembuhkan. Kamu tidak akan bisa mengubah seseorang yang memiliki dark triad yang tinggi hanya dengan menghujaninya dengan cinta dan kasih sayang. Usahamu itu tidak akan mempan. Bagian 8. Menciptakan ruang yang aman bagi anak agar terhindar dari dark triad. Kalau kamu adalah orang tua, kamu wajib melindungi anak-anakmu dari orang-orang dengan kepribadian dark triad yang bisa saja mereka temui. Inilah kenapa kamu harus menciptakan rumah sebagai ruang aman bagi anak-anakmu dan menjauhkan mereka dari bullying. Selalu waspada pada apapun yang bisa diakses oleh anakmu. Awasi siapa yang ditonton anak atau siapa yang mereka ajak bicara. Sebab, kepribadian dark triad seringkali menarget lewat virtual ataupun tempat-tempat umum seperti taman dan mal. Salah satu pembahasan dalam buku ini adalah tentang predator. Orang jenis ini cenderung punya kepribadian menarik dan bisa mengatasi segala interaksi sosial dengan mudah. Predator akan membuatmu merasa spesial dan didengar, padahal aslinya mereka melakukan itu sambil berusaha menggali informasi tentang kehidupanmu. Biasanya, predator gampang banget berbaur dengan orang lain. Kejahatannya juga jarang terendus. Makanya, setiap kali ada berita pembunuhan,
Pasti ada saja beberapa orang yang berkomentar kalau pelaku adalah teman yang baik atau tetangga yang ramah. Mereka juga berusaha menjadi orang yang baik dan dermawan. Mereka merasa berhak mendapatkan segalanya dan selalu mencoba meraih semua yang diinginkan, tidak peduli apapun bayarannya. Mereka juga memusuhi siapa saja yang menurut mereka lebih baik dari mereka. Ciri-ciri predator. Mereka biasanya orang yang suka banget mengatur, selalu berusaha untuk bisa terlibat dalam berbagai situasi, paling ogah mengaku salah. Yang ada, mereka malah menyalahkan orang lain atas perbuatan mereka dan membuat seolah-olah mereka korbannya. Untuk melindungi dirimu dari predator, kamu harus familiar dengan kelemahanmu sendiri, karena kelemahan itulah yang mereka incar. Jangan mudah percaya pada orang lain. Bagian 9. Pesan dari buku ini Richard Kemp secara garis besar membahas dasar-dasar dark psychology, menjelaskan sifat-sifat dark triad, dan bagaimana mengetahui kepribadian itu dalam diri orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Kemp banyak sekali memberi contoh perilaku yang memang sering ditemui di kehidupan sehari-hari. Walaupun kita sudah membahas orang-orang yang membahayakan, tapi jangan terlalu cemas. Tidak semua orang yang ada di luar sana selalu punya niat jahat ke kamu kok. Faktanya, tidak sampai 20% orang memiliki masalah dark psychology. Dan tidak semua yang punya sisi gelap ini adalah orang yang jahat. Bisa saja seorang penganut Machiavellianisme menjadi pemimpin politik yang bagus. Bekali dirimu dengan pengetahuan yang matang untuk melindungi diri dari kejahatan orang-orang tersebut. Di sisi lain, kamu juga bisa menggunakan beberapa teknik dark psychology untuk kebaikanmu sendiri, seperti hipnosis atau persuasi. Terima kasih sudah mendengarkan audiobook ini. Kamu bisa mendengarkan audiobook lain dengan mengunjungi channel ini, dan cari di bagian playlist atau daftar putar. Saya harap kamu mau memberikan masukan atau request untuk saya bacakan ringkasan buku lain. Bisa melalui kolom komentar, email, atau melalui pesan di Instagram. Dan kalau kamu mendapatkan manfaat dari audiobook ini, jangan lupa untuk like dan bagikan ke seluruh dunia.